Selamat sore, perkenalkan nama saya Jessica Apriana Purba dengan NIM F1C32210022, Prodi Fisika dengan mata kuliah Fisika Kuantum. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tanggul potensial, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Schrödinger satu dimensi. Schrödinger menyatakan pendapatnya bahwa elektron juga bisa disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama seperti gerakan gelombang. Pendapat dari Schrödinger ini dikenal dengan sebutan mekanika gelombang alias mekanika kuantum. Terdapat dua jenis metode untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, yaitu metode analitik dan numerik. Dengan menggunakan metode numerik seperti pada metode pendekatan potensial didapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya, persamaan Schrödinger satu dimensi tidak bergantung waktu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana D kuadrat Cx per 2x kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali dengan E kurang V Cx sama dengan 0. Di mana dengan E itu sama dengan H bar omega dan H bar sama dengan H per 2V. V adalah energi potensial yang harus diketahui sebelumnya. Sedangkan fungsi gelombang Cx dan energi E dari partikel merupakan solusi yang harus dicari dari persamaan tersebut. Solusi umum dari persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi gelombang sebagai berikut. Di mana Cx akan sama dengan A plus epsilon pangkat positif IKX kurang A ditambah A minus epsilon pangkat min IKX kurang A di keadaan X kurang dari A. Dan si X sama dengan si ABX di keadaan A kurang dari X kurang dari B. Si X sama dengan B plus epsilon pangkat positif IKX kurang B tambah B minus E pangkat min IKX kurang B di keadaan X lebih besar dari B. Di mana K kuadrat sama dengan varab epsilon tanda plus dan minus menunjukkan bahwa gelombang masing-masing merambat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu tanggul potensial. Tanggul potensial merupakan kebalikan dari sumur potensial. Seperti gambar di samping, kalau di dalam sumur potensial, partikel dalam keadaan terikat oleh sumber gaya. Maka dengan adanya tanggul potensial, partikel yang semula dalam keadaan bebas lalu mengalami hambatan dalam gerakannya sewaktu melintas tanggul potensial. Bila tenaga potensialnya lebih tinggi daripada tenaga totalnya, maka tentunya partikel tidak akan mampu melintasi tanggul tersebut. Adapun persamaan Schrödinger-nya sudah tentu ialah 2 kuadrat Pi per 2x kuadrat sama dengan minus 2ME per H bar kuadrat Pi di keadaan X kurang dari 0 dan di X lebih dari L. D kuadrat Pi per 2X kuadrat sama dengan min 2ME E kurang V0 per H bar kuadrat Pi di keadaan 0 kurang dari X kurang dari L. Selanjutnya, lalu untuk E kurang dari V0 seperti di pasal-pasal sebelumnya akan diperoleh penyelesaian dalam bentuk seperti di bawah ini. Px sama dengan AE pangkat A epsilon I K0x ditambah B epsilon pangkat I K0x di X kurang dari 0. Px sama dengan C epsilon Kx ditambah D epsilon pangkat min Kx di 0 kurang dari X kurang dari L. Px sama dengan F epsilon pangkat I K0x di X lebih besar dari L. Selanjutnya, syarat kontinuitas di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L mengharuskan sebagai berikut. Pi 0 sama dengan A tambah B sama dengan C tambah D. Pi L sama dengan A epsilon pangkat I K0L ditambah B epsilon pangkat minus I K0L sama dengan C epsilon pangkat KL ditambah D epsilon pangkat minus KL. Selanjutnya, Pi aksen 0 sama dengan IK0A dikurang IK0B sama dengan KC kurang KD. Pi aksen L sama dengan KC epsilon
KL dikurang KD epsilon pangkat min KL sama dengan IK 0 F epsilon pangkat IK 0 L. Selanjutnya, dari keempat persamaan sebelumnya akan didapatkan koefisien transmisi sebagai berikut. T sama dengan V1F kali F per V1A kali A sama dengan 1 tambah sin H kuadrat dalam kurung 2M V0 L kuadrat per H bar kuadrat dikali 1 kurang E per V0 tutup kurung pangkat setengah per 4E per V0 dikali 1 kurang E per V0 pangkat min 1 yang menunjukkan adanya kebolehan jadian partikel menembus tanggul potensial meskipun E kurang dari V0 yang sudah tentu untuk E kurang dari V0 didapat T sampai T ke 0. Gambar di samping ini memperlihatkan grafik fungsi gelombang sepanjang arah menjalarnya yang dimana fungsi gelombang melintasi tanggul potensialnya. Gambar selanjutnya menunjukkan terjadinya di mana variasi koefisien transmisi terhadap nilai E per V0. Adapun untuk E lebih besar dari V0, fungsi gelombangnya adalah harmonik, juga di dalam tanggul potensial, dan fungsi gelombang itu ialah P IX sama dengan A epsilon pangkat IK 0 X tambah B epsilon pangkat min K 0 X dx kurang dari 0, Px sama dengan C epsilon pangkat IKX ditambah DE epsilon pangkat min IKX di 0 kurang dari X kurang dari L. Px sama dengan F epsilon IK 0X di X lebih besar dari L. Sedangkan koefisien transmisinya diberikan oleh persamaan di bawah ini, T sama dengan V1 F kali F per V1A kali A sama dengan 1 tambah sin kuadrat 2 dikali 2M V0 L kuadrat per H bar kuadrat dikali E per V0 kurang 1 tutup kurung setengah pangkat setengah per 4E per V0 dikali E per V0 kurang 1 pangkat min 1. Selanjutnya kita akan membahas salah satu kasus terhadap tanggul potensial, dan kasusnya adalah sebenarnya ada dua kasus, yaitu E lebih besar dari V0 dan E lebih kecil dari V0, tetapi di sini kita akan hanya membahas E lebih besar dari V0. Di mana persamaannya yang kita gunakan adalah D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat E kurang V, CX kurang sama dengan 0. Maka menjadi D kuadrat CX per 2X kuadrat kurang 2M per H bar kuadrat. Vx CX sama dengan min 2M per H bar kuadrat ECX. Maka dari persamaan di atas kita dapatkan lagi 2 kuadrat C per 2X kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat dikali E kurang Vx CX sama dengan 0. Lalu kita tinjau kembali di X ke kurang 0, kurang dari 0, kita dapat potensialnya V sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi Maka persamaannya menjadi 2 kuadrat C per 2X kuadrat tambah 2M per H bar kuadrat EC sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2 kuadrat C per 2X kuadrat ditambah K1 kuadrat CX sama dengan 0. Dengan begitu, K1 kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Sehingga solusinya kita dapatkan CX sama dengan A epsilon pangkat IK1X ditambah B epsilon pangkat min IK1X. Lalu kita tinjau X lebih besar dari 0 dengan V sama dengan 0,
menggunakan persamaan yang tadi, yaitu 2 kuadrat C per 2X kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali E kurang V0 Cx sama dengan 0. Maka 2 kuadrat D kuadrat Cx per 2X kuadrat ditambah K2 kuadrat Cx sama dengan 0. Maka K2 kuadratnya sama dengan 2M kali E kurang V0 per H bar kuadrat. Sehingga solusinya C2 kuadrat, C2X sama dengan C epsilon pangkat IK2X ditambah D epsilon pangkat min IK2X. Maka nilai D harus sama dengan 0 secara fisis. Sehingga sekarang kita mempunyai Cx sama dengan A epsilon pangkat IK1X ditambah BE epsilon pangkat minus IK1X dan Y2-nya kita dapatkan C epsilon pangkat IK2X ditambah D epsilon pangkat min IK2X. Kesimpulan terhadap tanggul potensial yang telah saya jelaskan adalah yang pertama, Schrödinger menyatakan pendapatnya bahwa elektron juga bisa disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama seperti gerakan gelombang. Pendapat dari Schrödinger ini dikenal dengan sebutan mekanika gelombang alias mekanika kuantum. Yang kedua, dengan adanya tanggul potensial, partikel yang semula dalam keadaan bebas lalu mengalami hambatan dalam gerakannya sewaktu melintasi tanggul potensial. Yang ketiga, hasil yang didapat dari kasus E lebih besar dari V0 adalah YX sama dengan A epsilon IK1X ditambah B epsilon pangkat min IK1X dan Y2-nya kita dapatkan sama dengan C epsilon pangkat IK2X ditambah B epsilon pangkat min IK2X. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, silahkan dipersilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Irawati Damanik dengan 4. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya Jessica Apriliana Purba. Pada keadaan seperti apa partikel tidak akan mampu melintasi sebuah tanggul? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab. Pada keadaan seperti apa? Pada keadaan seperti apa partikel tidak akan mampu melintasi tanggul? Maka jawabannya adalah bila tenaga potensialnya lebih tinggi daripada tenaga totalnya, maka tentunya partikel tidak akan mampu melintasi tanggul tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide ini ya. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya dan menambahkan, saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore.